Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini akan presentasikan mengenai konsep belajar untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Immanuel Nugroho dengan NPM 2320302107. Saya Nabilat Hadini dengan NPM terakhir 2118. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati dengan NPM terakhir 128. Perkenalkan, nama aku Deva Sani Sakti. Ada 5 topik yang akan menjadi pembahasan dalam materi kami. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, prinsip belajar. Yang ketiga, jenis belajar. Yang keempat, ciri belajar. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian belajar. Dalam hal ini, pengertian dibagi menjadi dua, yaitu ada menurut ahli dan menurut psikologi. Belajar menurut ahli adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan menurut psikologi, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Dalam hal ini, kami mengambil prinsip belajar menurut teori belajar Gestalt. Yang pertama, belajar itu berdasarkan keseluruhan. Maksudnya adalah, orang akan berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran yang lain sebanyak mungkin. Mata pelajaran yang bulat akan lebih mudah dimengerti daripada bagian-bagiannya. Yang kedua, belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Anak baru bisa mempelajari dan merencanakan bila ia telah matang untuk menerima bahan pembelajaran itu. Manusia sebagai suatu organisme yang berkembang, kesediaan mempelajari sesuatu ditentukan oleh kematangan jiwa batiniah dan perkembangan anak yang ditentukan oleh lingkungan serta pengalaman. Lalu yang ketiga, anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Maksudnya adalah, dalam belajar itu memerlukan keseluruhan dari pikiran, emosional, dan jasmaniah yang harus bersatu saat melakukan pembelajaran. Yang keempat, belajar sendiri merupakan reorganisasi dari pengalaman. Pengalaman adalah suatu interaksi antara individu dengan lingkungannya. Belajar itu baru timbul bila seseorang menemui suatu situasional baru. Dalam menghadapi itu, ia akan menggunakan segala pengalaman yang telah ia miliki. Lalu yang kelima, belajar itu dengan insight atau pemahaman. Insight adalah suatu saat dalam proses pembelajaran di mana seorang akan melihat pengertian tentang sangkut paut dan hubungan-hubungan tertentu dalam unsur di suatu problem. Dan yang keenam, belajar itu akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Di sekolah, siswa diajak untuk membicarakan tentang kegiatan atau proyek atau unit agar siswa tahu tujuan yang dicapai dan yakin akan manfaatnya. Dan semua ini tergantung dari minat anak-anak. Lalu yang ketujuh, belajar itu proses yang terjadi terus-menerus. Di mana kita tahu bahwa belajar itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di luar sekolah, baik itu di pergaulan, maupun juga kehidupan keluarga, maupun juga di kehidupan masyarakat. Maka itu dari semua aspek-aspek itu akan turut membantu perkembangan siswa secara harmonis. Lalu yang kedelapan, terjadi transfer. Belajar pada pokok yang terpenting adalah terjadinya transfer ilmu pengetahuan antara peserta didik dengan tenaga kependidikan. Kemudian ada jenis-jenis belajar. Hamalik dalam buku yang berjudul Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar menjelaskan jenis belajar berdasarkan cara orang itu belajar menjadi 1. Belajar diskriminasi, yaitu memisahkan satu jenis objek dengan objek lainnya. 2. Belajar konsep, yaitu semakin banyak seseorang menguasai konsepsi, maka semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Yang ketiga, belajar prinsip, yaitu hubungan antara beberapa konsepsi yang mempunyai pengertian tertentu. Dan yang keempat, belajar pemecahan masalah, yaitu penggunaan beberapa prinsip yang dapat memberikan pengertian baru. Sedangkan Selamto membagi jenis belajar menjadi 11, yaitu pertama, belajar bagian atau part learning atau fractionated learning, yaitu dengan cara memecah seluruh materi menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri satu sama lain. Yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight, yaitu proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang berhubungan dengan penyelesaian suatu persoalan. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning, yaitu suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi stimulus dan menjadikannya pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan atau global whole learning,
yaitu bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan dan berulang sampai individu menguasainya. Metode ini disebut dengan metode Gestalt. Yang kelima ada belajar insidental atau incidental learning, yaitu belajar yang dilakukan tanpa instruksi atau petunjuk mengenai pelajaran yang akan diujikan. Yang keenam, belajar instrumental atau instrumental learning, yaitu bentuk reaksi siswa diikuti oleh tanda-tanda apakah individu akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Maka cepat lambatnya siswa belajar dapat diatur dengan memberikan penguatan atau reinforcement. 7. Belajar intensional atau intentional learning, yaitu belajar dengan arah tujuan lawan dari belajar insidental. 8. Belajar laten atau latent learning, yaitu dalam belajar ini perubahan-perubahan tingkah laku tidak terjadi secara segera. Yang ke-9, belajar mental atau mental learning. Di sini perubahan kemungkinan tingkah laku tidak nyata terlihat dan hanya berupa perubahan proses kognitif dari bahan yang dipelajari. Yang ke-10, belajar produktif atau productive learning, yaitu belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip penyelesaian persoalan dalam satu situasi ke situasi yang lain. Dan yang terakhir, belajar verbal atau verbal learning, yaitu belajar mengenai materi verbal dengan melalui ingatan dan ingatan. Selanjutnya, ciri-ciri belajar menurut Imron. Yang pertama, ada belajar bukan kematangan. Yang kedua, belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. Yang ketiga, hasil belajar relatif menetap. Ciri-ciri belajar menurut Salamito. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang keenam, perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ciri-ciri belajar menurut Winata Putra. Yang pertama, ada belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Yang kedua, perubahan harus merupakan buah dari pengalaman. Yang ketiga, perubahan relatif menetap. Oke, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu terdapat faktor internal. Di faktor internal ini memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor fisiologis dan yang kedua yaitu faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis yaitu kondisi kesehatan tubuh siswa yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis tersendiri yaitu berarti kondisi atau gangguan psikologis siswa dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang berhubungan hubungan antar manusia. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan non-sosial ini berhubungan seperti gedung, sekolah, dan letaknya, kemudian juga tempat tinggal siswa itu sendiri. Yang terakhir dari faktor eksternal yaitu faktor pendekatan belajar merupakan seperangkat operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama faktor jasmani, faktor psikologi, faktor masyarakat, faktor kelelahan, faktor keluarga, dan juga faktor sekolah.